Beriman tanpa melupakan budaya dan berbudaya tanpa melupakan iman. Belajar dari umat Paroki Santo Yohanes Rasul Rafau, Kabupaten Malaka, Keuskupan Atambua. Gereja Katolik, Tarian Likurai yang dipersembahkan oleh siswa-siswi Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Dominikus Rafau, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menceritakan kehadiran gereja Katolik melalui budaya lokal di Paroki Santo Yohanes Rasul Rafau. Tarian Likurai merupakan tarian tradisional WC Wehali yang dikembangkan juga oleh masyarakat Dawan R, khususnya Sonaf atau Kerajaan Nunpeni. Kerajaan Nunpeni mencakup wilayah Desa Nunpeni dan Bonibais, Kecamatan Lain Manen, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kekem Marin, tarian kegembiraan masyarakat lokal ini biasanya dilakukan atau diperagakan oleh masyarakat lokal sebagai ungkapan kegembiraan dalam menyambut para pejuang yang menang dalam pertempuran. Gereja Katolik sebagai gereja yang kudus, Katolik dan Apostolik pun hadir melalui penghargaan terhadap kebudayaan lokal untuk pengembangan iman kekatolikan di Sonaf atau Kerajaan Nunpeni. Dalam tradisi Sonaf Nunpeni, Pah Tuan merupakan salah satu tokoh yang berperan sebagai raja yang menerima dan memperkenalkan ajaran iman Katolik dan pewartaan Injil kepada masyarakat Nunpeni. Pah Tuan menerima kehadiran para misionaris Katolik karena baginya hanya gereja Katolik yang hadir dalam masyarakat yang menghargai kebudayaan lokal Sonaf atau kerajaan. Pah Tuan adalah sapaan dalam bahasa Dawan R dan Don Joao sapaan Portugis. Pah Tuan kemudian dibaptis Katolik oleh para misionaris Katolik dengan nama pelindungnya, Santo Yohanes. Mengenal sejarah dan memperkuat iman. Pada tahun 1511, Pah Tuan diutus oleh para misionaris Katolik ke wilayah masyarakat Sonaf atau Kerajaan Nunpeni untuk memperkenalkan Kristus yang diimaninya dalam gereja Katolik yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan masyarakat Sonaf atau kebudayaan masyarakat Kerajaan Nunpeni. Kristus dan Injilnya harus diwartakan kepada masyarakat Sonaf dalam keadaannya yang konkret sebagaimana adanya. Ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena kehidupan masyarakat Sonaf Nunpeni dan segala praktik kehidupan mereka sehari-hari, mereka masih mengutamakan kebiasaan adat yang mengutamakan animisme dan dinamisme. Pah Tuan atau Tuan Raja dengan keyakinan iman yang dimilikinya yang kuat dan kokoh dalam gereja Katolik, berusaha belajar tentang iman dan ajaran Katolik bersama para misionaris agar ia dapat mengetahui ajaran-ajaran gereja Katolik yang berpatokan pada 3 sumber iman gereja Katolik, yakni tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Berkat
sakramen pembaptisan yang diterimanya untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Pahtuan atau Tuan Raja melakukan kegiatan-kegiatan gereja Katolik melalui kebudayaan adat istiadat dengan cara mengumpulkan semua masyarakat di wilayahnya, yakni Desa Nunponi dan Desa Bonibais. Satu hal yang terpuji yang dilakukan Pahtuan dalam menyebarkan iman kekatolikan di wilayahnya adalah melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan melalui kebudayaan dan adat istiadat. Ia melakukan kegiatan-kegiatan dan penyebaran Injil serta Kristus yang diimaninya melalui kebudayaan dan adat istiadat. Sebelum ia melakukan kebiasaan adat, Pahtuan terlebih dahulu mengajarkan nilai-nilai keagamaan kekatolikan yang bersumber dari tradisi, kitab suci, dan magisterium gereja. Kekatolikan baginya harus berakar dalam kehidupan masyarakat Nunponi dan Bonibais. Masyarakat pun semakin hari semakin kuat beriman Katolik dan menghargai budaya lokal dengan segala adat istiadat yang tidak bertentangan dengan iman kekatolikan. Masyarakat yang semakin hari mulai memahami nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai religius kekatolikan, mulai hidup dan semakin beriman Katolik dan semakin berbudaya. Mereka beriman Katolik tanpa melupakan budaya dan berbudaya tanpa melupakan iman Katolik. Atas keyakinan iman yang kuat akan kekatolikannya ini, maka Pahtuan dengan satu tekad dan keyakinan imannya yang kokoh dan kuat akan gereja Katolik meminta untuk mendirikan tempat ibadah atau gereja yang dikenal sampai saat ini di Kabupaten Malaka, Keuskupan Atambua sebagai Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Rafau. Tarian Likurai sebagai warisan leluhur dan adat istiadat masyarakat sebagai ungkapan kegembiraan atas pembebasan iman berkat pewartaan Injil Pahtuan bersama para misionaris Katolik untuk gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Iman adalah perbuatan baik yang lahir dari hati yang percaya. Beriman tanpa melupakan budaya dan berbudaya tanpa melupakan iman. Yang tidak menghargai budayanya, ia sedang terpisah dari akar kehidupannya. Hargailah budaya lokal untuk mengembangkan keanekaan dalam satu semangat iman akan gereja yang kudus, Katolik, satu, dan Apostolik. Satu hati aneka wajah, melalui keterbukaan, melalui kesederhanaan, dan melalui kerendahan hati, kita sesungguhnya menemukan makna kehidupan yang sejati dalam mengembangkan iman yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Hargailah budaya dan hormatilah imanmu demi kebahagiaanmu di dunia ini menuju keselamatan ilahi kelak. Santo Yohanes Rasul, doakanlah kami semua di Paroki Santo Yohanes Rafau, Kabupaten Malaka, Keuskupan